Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, investasi bodong 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur tengah diusut polisi. Polres Samarinda akan memanggil sejumlah pihak untuk kasus yang merugikan warga lebih dari 2 miliar rupiah ini. Setelah menerima laporan korban penipuan investasi 212 Mart pada Jumat lalu, polisi mulai menjadwalkan pemeriksaan sejumlah pihak. Korban saat itu menyetor dengan sejumlah yang bervariasi antara uang senilai 500.000 hingga 20 juta rupiah. Pelakunya diduga penggerak komunitas Koperasi 212 Mart. Keberadaan pelaku tengah dicari karena berdasarkan penuturan korban, pelaku hilang kontak sejak toko 212 Mart mulai bangkrut. Laporan tertulis dari Lembaga Bantuan Hukum 212 Mart, yaitu terkait dugaan penipuan dan penggelapan investasi. Nah, sampai saat ini masih kita pelajari untuk laporan tersebut. Kemungkinan nanti kita akan klarifikasi para pihak. Kabarnya akan ada membuat posko untuk laporan-laporan bagi para. Nah, nanti makanya kita akan pelajari dulu investasi ini seperti apa, karena ada yayasannya juga. Nah, itu kita perlu pelajari dulu nanti, ya. Saat ini 3 toko 212 Mart di Samarinda sudah tutup. Sebelumnya investasi sekitar 600 orang pada tahun 2018, 3 unit 212 Mart didirikan dengan nilai total lebih dari 2 miliar rupiah. Belakangan diketahui Koperasi Syariah 212 ilegal, alias tidak ada izin resminya. Saat itu warga yang berinvestasi hanya dijanjikan keuntungan dan diberikan kartu tanda anggota serta sertifikat. Lebih lengkap terkait investasi bodong 212 Mart, kita terhubung dengan salah satu korban, Andika. Mas Andika, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Mas Andika, ini kerugiannya berapa jumlahnya, Mas? Saya kerugiannya 1 juta, Mbak. 1 juta rupiah. Mas Andika ini awalnya bergabung dengan 212 Mart investasi ini seperti apa? Awal pertama kali saya gabung itu, Mbak, karena saya sebagai karyawan kan kemarin. Oh, karyawan juga di sini ya, Mas? Iya, sebagai pramuniaga saya, Mbak. Oke, pramuniaga di salah satu 212 Mart, artinya di toko gerainya 212 Mart ini ya? Iya, di toko gerai pertama kali, Mbak. Oke, lalu tertarik dan investasinya seperti apa? Tertarik dan investasinya karena melihat teman-teman juga kan termotivasi sama dengan yang lain. Akhirnya saya putuskan untuk ikut. Itu tahun berapa ya, Mas Andika? Tahun 2018 kalau nggak salah, Mbak. Oke, 2018. Lalu akhirnya Mas Andika menyadari bahwa ini ada yang salah dengan investasi ini seperti apa sih? Awal mula saya menyadari itu, Mbak, karena pembayaran gaji yang sering telat, supplier yang terlambat dibayar juga, dan teman-teman UMKM juga. Oke, itu sekitar tahun berapa itu, Mas? Sekitar 2019-an lewat, Mbak. Oh, berarti 1 tahun berjalan, toko ini lalu mulai ada keterlambatan pembayaran gaji dan sebagainya. Akhirnya Mas Andika keluar dari sana? Akhirnya saya keluar, Mbak, memutuskan untuk keluar. Bentuknya ini apa sih, Mas? Usahanya koperasi, betul? Iya, betul, koperasi, Mbak. Awal pertama kali koperasi syariah, dan akhirnya diambil alih sebagai PT. Tapi adakah bukti hukumnya untuk pendirian perusahaan ini atau koperasi ini? Saya itu kurang tahu, Mbak, soalnya saya hanya sebatas di toko kan kemarin. Dan Mas Andika akhirnya tahu bahwa ada korban-korban lainnya berdasarkan komunikasi atau gimana, Mas? Korban-korban lain, iya, Mas, itu teman-teman saya semua, Mbak. Oke, jadi Iya. yang jadi korban juga antara lain pegawai di 212 Mart ini juga? Iya, betul. Nah, awalnya tadi kan kecurigaannya dari mulai terlambat pembayaran gaji untuk karyawan, lalu juga terlambat pembayaran untuk supplier. Nah, selain itu apalagi yang Mas Andika akhirnya menyadari bahwa saya ditipu gitu? Seperti apa, Mas? Ya, kecurigaannya muncul di saat itu aja sih, Mbak, saya pembayaran gaji itu kan. Jadi saya nggak berani ngambil resiko lain kan daripada beresiko tinggi, jadi saya akhirnya memutuskan buat keluar aja.
Oke. Tapi uang investasinya tidak dikembalikan? Iya, uang investasi sampai sekarang belum ada dikembalikan. Waktu itu janji investasinya apa? Jadi Mas Andika menanamkan uang 1 juta rupiah, nanti imbal baliknya apa? Kita dikasih sertifikat dan kartu anggota, Mbak. Oke. Nah, di situ buat belanja, memakai kartu itu tadi, dan setiap tahunnya kita mendapatkan keuntungan. Keuntungannya berapa yang dijanjikan? Belum sempat menerima, Mbak, karena Oh, kemarin sudah nggak ada info juga kejelasannya itu. oke. Jadi waktu awal investasi tidak tahu juga berapa persen keuntungannya, misalnya setelah investasi berapa lama itu tidak dijelaskan detail, Mas? Iya, nggak dijelaskan detail, Mbak. Saya karena semangat aja buat melanjutkan perekonomian umat kan. Saya tergiur lah dari itu. Oke, teman-teman Mas juga sama-sama itu berinvestasi. Iya, Ya. investasi, Mbak. Yang Mas tahu teman-teman lainnya menanamkan uang berapa jumlahnya? Ada yang 15 juta, ada yang 20 juta. Oh, oke. Janjinya semakin tinggi uang yang ditanamkan, semakin banyak juga Iya. keuntungannya. Iya, betul, Mbak. Nah, Mas Andika ini kan pegawai dulunya di 212 Mart, artinya kenal dong sama pelakunya. Sangat kenal. Ada berapa orang memang yang mengelola usaha ini? Ada sekitar, yang saya ketahui sih ada berapa? 3 orang atau 5 orang, Mbak. Oke, 3 sampai 5 orang. Waktu awal Mas Andika curiga, artinya itu sekitar tahun 2019, sempat mengontak yang bersangkutan? Sempat mengontak dan akhirnya nggak bisa lagi dikontak lagi, Mbak. Oke. Hilang. Setelah berapa lama kontak itu akhirnya hilang kontak betul-betul? Setelah saya berhenti kerja itu, Mbak, masih berkontak-kontak, Mbak. Saat masih bisa berkontak itu jawabannya apa dari pemilik ini? Jarang dibalas sih, Mbak, anunya. Tapi sempat ada yang dibalas? Nggak ada juga, Mbak. Tidak ada sama sekali. Dengan keseluruhannya, dengan seluruh pengelolanya tadi? Ada satu orang itu yang dekat dengan saya, dan saya juga tahu orangnya. Itu sering masih kontak juga. Tapi jawabannya adakah soal ini, soal kejelasan investasi? Masih ada uang Mas Andika juga kan di sana ya? Iya, masih ada, Mbak. Oke, tapi tidak ada jawaban pastinya. Tidak ada jawaban pasti, ya betul. Akhirnya Mas Andika melaporkan ke polisi? Ya, akhirnya bersama teman-teman semua kita inisiatif untuk melaporkan ke polisi. Lalu jawaban dari pihak kepolisian sampai sejauh mana sekarang kasusnya sudah berjalan, Mas Andika? Menurut yang saya ketahui sih, Mbak, masih dipelajari oleh polisi sih, Mbak. Oke, masih dipelajari, dan lokasi saat ini keberadaan dari pelaku ini juga masih belum diketahui, Mas Andika? Iya, kalau ke lokasi pastinya sepertinya belum diketahui, Mbak. Tapi kalau obrolan dari teman-teman ada yang di Jawa. Oke, ada yang di Jawa, jadi keluar dari Samarinda begitu ya, Mas ya? Iya, Mbak, keluar dari Samarinda dia, Mbak, dan hilang kontak semua. Oh, tidak bisa dikontak sama sekali. Nomor yang dulu juga sudah tidak bisa dihubungi ya? Betul, Mbak. Sekarang kan sudah ditangani kepolisian kasusnya. Harapannya Mas Andika juga kawan-kawan lainnya seperti apa, Mas? Harapan dari saya pertama dan teman-teman ialah uang bisa dikembalikan. Dan juga harapannya ada etiket baik dari para pengurus yang terlibat untuk mempertanggungjawabkan semua ini. Oke, ada itikat baik dari pengurus yang diharapkan oleh para korban. Sejauh ini terima kasih Mas Andika atas waktunya di Kompas Petang. Selamat sore.